Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai detik ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan kemampuan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, insya Allah dari awal sampai akhir. Kenikmatan yang terbesar yang kita dapatkan pada hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan siapapun yang mengikuti uswah beliau. Marilah senantiasa Al-Fakir di sini menasihati diri pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah, Quran dan hadis, dan menjauhi semua larangan yang dilarang Allah dalam bentuk apapun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa sahabat kita, saudara kita, teman kita satu persatu meninggalkan kita. Yang sebentar lagi, mungkin beberapa bulan ke depan, kita akan berdoa, kita akan bertemu bulan Ramadan. Tetapi Allah menghendaki yang terbaik buat sahabat-sahabat kita. Apakah yang kita ambil dari pelajaran nasihat diam yang selalu kita dapat? Sebetulnya setiap detik, setiap saat itu akan terjadi kematian. Seperti salah satu ayat yang saya kemukakan tadi dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat di atas apa yang bisa kita petik? Bahwa salah satu kemenangan yang akan kita raih satu-satunya adalah kalau kita sudah dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, dengan kehidupan yang hanya sebentar di dunia, yang jadi masalah bukan berapa lama kita hidup. Apabila kita sudah dipanggil Allah, tentu kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya memaksimalkan potensi kita. Karena kalau kemarin kita mendengar salah satu kajian Ahad pagi, barangkali dengan bahagia akhirat berarti kita harus mempunyai ilmu akhirat. Kalau ingin bahagia dunia berarti kita harus punya ilmu dunia. Mungkin pada saat ini tepatnya kita mencari ilmu akhirat. Banyak yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah dengan sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat atau ilmu agama, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Yang keempat, mengalirkan sungai atau air yang mati atau pipanisasi, membuat sumur. Apabila kita punya kelebihan rezeki, barangkali kita membeli sebidang tanah 6x6 atau 6x8, kemudian kita buat sumur untuk bermuamalah, untuk kita amalkan selama kita hidup. Itu salah satu dalam hadis bahwa kita akan mendapatkan amal jariyah selama-lamanya. Yang keenam, menanam pohon kurma atau pohon kelapa atau yang sejenisnya, karena dia akan hidup lebih lama. Kalau kita ketahui bahwa ada salah satu pohon anggur
yang ditanam Rasulullah, zamannya Rasulullah pada saat itu berteduh, masih hidup sampai sekarang. Itu salah satu keunggulan, salah satu fadilah dari Nabi Allah Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad memiliki kelebihan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, sedekah Al-Qur'an sebagai salah satu amal jariah kita. Yang kedelapan, membangun masjid walaupun hanya sebagiannya. Kemudian yang kesembilan, wakaf rumah singgah untuk para musafir. Dan yang ke-10 adalah jihad, apabila kita mampu berjihad di jalan Allah. Tentunya tidak dengan peperangan, tapi dengan jihad ilmu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan surga, ada 4 poin, yaitu mungkin sering disampaikan: ta'lil Quran, sering-sering baca Al-Quran; hafizil lisan, menjaga lisan kita setiap saat kita memohon pada Allah agar dimampukan berzikir, berwirid, menyebut nama Allah, asma Allah sebanyak-banyaknya di setiap hari. Ya Allah, mampukanlah aku menyebut namamu, membesarkan namamu setiap saat, setiap detik, karena kita tidak pernah mampu melakukan tanpa bantuan Allah. Setelah hafizil lisan, kita bisa juga mut'imil jian, memberikan makan kepada siapapun tanpa memandang kaya atau miskin. Siapapun kita beri makan, karena itu adalah akan menjadi darah daging yang menjadi amal jariah kita apabila itu orang muslim, bahkan dia ahli ibadah. Kemudian kalau kita saum di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita nanti disampaikan di bulan Ramadan, amin. Berarti salah satunya kita mendapatkan salah satu orang yang dirindukan surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebetulnya banyak lagi amal soleh yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita bisa melakukan 1, 2 atau bahkan semuanya. Ada 7 orang yang dalam merindukan Allah, bahwa hanya Allah yang memberikan naungan pada saat di yaumil akhir, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil. Imam yang dimaksud di sini adalah sebagai raja, presiden, pemimpin negara, atau yang memimpin umat Islam atau umat seluruh dunia. Dan tentunya kita hanya bisa berdoa mohon pada Allah, karena doa kita kepada orang yang dia tidak tahu kalau kita berdoa untuk dia, insya Allah doanya akan lebih makbul. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi dia tidak bermaksiat pada saat masa mudanya, dia beribadah sampai akhir hayatnya. Itulah yang akan dapat naungan di dalam naungan Allah di hari kiamat. Yang ketiga, seorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Dan yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya, berpisah karenanya, mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan, lagi cantik, kaya, dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin peristiwa ini pernah terjadi pada zamannya Nabi Yusuf, ya, dengan Siti Zulaikha. Pada zaman sekarang mungkin lebih banyak lagi, kita tidak tahu, wallahu alam bisawab. Marilah kita tetap berlindung pada Allah, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita. Kita tidak bisa apa-apa. Yang keenam, seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, dia menyembunyikan sodakohnya, bahwa tangan kanannya bersodakoh, tangan kirinya tidak bisa melihat. Yang ketujuh, seorang yang berzikir pada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan disebut dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena lainnya. Cinta agama ini tidak terputus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Di Al-Baqarah 271, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya, memberikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosamu. Jadi kalau kita bersedekah seakan-akan tidak diketahui oleh orang lain atau tangan kanan kita, Allah akan menghapus sebagian dosa-dosa kita. Di surat Al-Baqarah 277. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad abdika wa 'ala rusulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sebelum kita mengakhiri serangkaian ibadah Jumat pada hari ini, kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kita bisa melakukan semua yang sudah kita sampaikan di depan. Allah mampukan salah satunya, mungkin semuanya, dan Allah naungi kalau kita bisa melakukan semua yang kita sebutkan di depan. Dan Allah memberikan kemudahan dan Allah memberikan kemantapan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Dan doa ini bisa dibaca pada saat atiyat tasyahud terakhir, ditambahkan selain kita berlindung pada azab kubur, azab jahanam neraka. Ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa semoga Allah mengabulkan apa hajat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma innaka na'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma innaka na'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.